Oke, halo semuanya, ikut aku jalan-jalan online yuk. Kali ini kita mau ke Museum Sumpah Pemuda dan juga Museum Mandiri. Oh iya, kita naik busway aja ya, biar lebih murah dan juga lebih efisien. Masuknya murah sih, 3.500. Ini mulai dari Tanah Merdeka. Kita naik jurusan nomor 7, yaitu Kampung Rambutan Kampung Melayu. Ini udah ada di dalam busway. Rutenya cukup banyak ternyata. Tuh, berhenti sekitar di 8 atau 9. Gue juga lupa pastinya berapa. Cuma yang jelas kita nanti akan turun di BKN dan transit lanjut lagi jurusan 5C PGC 1 Harmoni. Nah, ini video ala-ala gitu sambil menunggu busway-nya berhenti. Dan gue udah mulai berdiri, tandanya itu kita udah turun di BKN. Kita akan transit ya di BKN ini. Kita tinggal cari jurusan Harmoni kemana, yaitu 5C. Nah, itu tuh ada tulisannya di sebelah kiri. Nah, ini busway-nya sudah ada, jadi kita langsung naik aja. Ini cukup ramai ya, padahal ini hari biasa, itu di hari Jumat. Kebetulan tapi alhamdulillahnya dapat tempat duduk, jadi kita duduk aja. Ini juga lumayan jauh sih, karena dia cukup jauh juga dan ternyata cukup ramai walaupun di hari biasa. Kita nikmati perjalanan ini sambil merekam karena ternyata seru juga merekam sambil menunggu perjalanan selesai. Jadi sambil menikmati perjalanan sambil juga ya ngerekam sedikit lah ya. Benar kata Mia, biar ada sesuatu hal yang bisa dikenang. Itu juga salah satu keinginan gue kan. Kayak ya pengen menyimpan sebuah kenangan gak cuma dalam ingatan, tapi juga dalam sebuah potret, foto, dan juga video yang mungkin sesuatu hari nanti bisa dikenang dan bisa senyum-senyum sendiri. Oh iya, ini kita udah berdiri ya. Tandanya udah sampai di Pal Putih. Nah, ini udah di Pal Putih, jadi kita keluar aja. Nah, kita cari pintu keluar. Nah, kita tap. Ini gue gak bisa nge-tap karena gak tahu kenapa. Akhirnya gue pindah ke sebelahnya. Nah, tuh langsung bisa. Kita keluar aja. Tenang, kalau nge-tap kayak gitu gak bayar kok, cuman masuknya aja. Nah, ini kita keluar. Ini lumayan jauh, gak terlalu jauh sih. Maksudnya ya namanya juga jalan CPO gitu kan. Tapi seru karena ya ada kegiatan ngerekam kan, jadi nggak terlalu boring banget dan nggak terlalu ngebosenin juga. Nah, kita akan nyebrang ke sana. Kita akan ke sebelah kanan karena ini museumnya udah sering banget kelihatan gitu kan ya. Museumnya itu di pinggir jalan, jadi gampang diakses dan jalannya juga nggak terlalu jauh, sekitar cuman 300 sampai 400 meteran. Jadi sangat rekomendasi banget buat yang naik transportasi umum. Lanjut jalan kakinya nggak terlalu capek. Nah, ini kita tinggal turun, terus cuman udah tinggal ke jalan kiri aja, ikutin jalan. Nah, kita lurus aja, nggak pakai belok-belok, langsung kita jalan. Nah, udah mulai kelihatan sih tuh yang warna merah itu tuh, kelihatan kan ya? Tuh kan busway-nya kelihatan, di sebelah kanan ada busway lewat. Karena emang deket sih kalau terhitung museum ya, itu terdekat. Jadi gue ngunjungin ini udah kedua. Yang kemarin tuh masih tutup, dan kebetulan pas tutup tuh hujan. Aduh, nggak direstuin banget kan ya. Nah, itu tuh kelihatan kan warna merah, dan di sebelah kiri. Dan kebetulan yang gak disengaja, ini tuh museumnya rame banget. Terus gue mikir kayak, ini ada apa tuh? Kalian bisa lihat kan, ada polisi gitu kan. Nah, terus juga ada pesepeda. Tuh gue bingung dong, ada apa nih, kok tumben banget museum rame. Taunya itu adalah Bapak Wali Kota dari Jakarta Pusat lagi berkunjung. Maaf banget ya Pak, saya kurang pengetahuan. Nih kita mulai masuk aja, dan tiketnya murah banget. Tiket masuknya itu 2.000.
ini worth it banget dijadikan watchlist jalan-jalan tuh. Dan ini tempatnya tuh keren sih karena baru kan, terus juga termodern sih menurut gue ini yang ada museumnya yang pernah gue kunjungin maksudnya. Jadi menurut gue keren dengan harga segitu, dan kita udah bisa jalan-jalan masuk dan mengunjungi, belajar sejarah. Nah di sini ada banyak tuh, ada Jong Java, Jong Bata. Nah ini tuh, ini kayak lagi ada sidang gitu kan. Tuh di sini ada peta Indonesia, terus juga di sini ada Sumpah Pemudanya, pembacaan di brosur gede. Nah di sini ada tokoh yang bernama Sartono. Nah kita lanjut keluar, dan gue pikir udah gitu doang kan. Tuh makanya gue bikin kesana, ternyata gue ada lagi di sini. Dan gue ini terbantu banget sama peta di denah yang ada di brosur. Jadi gue tahu kayak, oh ini ternyata belum gue kunjungin gitu. Itu ternyata fungsinya seperti itu. Nah di sini ada museum lagi, kita masuk aja. Dan bener sepi museumnya tuh, karena di hari biasa. Sengaja sih gue kalau ke museum sebisa mungkin sepi. Nah di sini ada ruangan W.R. Supratman, dan di situ ada tempat W.R. Supratman ruangan, dimana itu digunakan pada saat penyanyian lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di sini ada piring hitam rekaman lagu dari Indonesia Raya. Di sini ada beberapa kata dari Soekarno dan juga W.R. Supratmannya sendiri. Nah, di situ ada lagu Indonesia Raya dengan instrumennya. Nah, di sini kalian juga bisa jadi dirijen ala-ala gitu. Kita lanjut aja kali ya. Nah, di sini ada juga dari Sri Takdir. Nah, di situ ada motor Vespa gitu ala-ala. Nah, di situ juga ada beberapa peninggalan lagi tuh. Iya kan? Ternyata ada orang, gue juga baru ngeh. Nah itu ada Maudy Ayunda. Nah ini keren sih menurut gue, karena jarang banget museum ada yang kayak mengaitkan dengan masa sekarang kayak gini. Ini ada Maudy Ayunda yang kayak masih trendy gitu kan jatuhnya. Jadi kayak keren sih menurut gue, museumnya dibuat semodern mungkin supaya bisa menarik minat dan bakat anak muda. Nah nih tuh, tetap ada toko-tokonya kayak nah itu pintu keluarnya, tapi ada ternyata masih beberapa ruangan yang belum gue ituin. Jadi gue masuk lagi ke dalam. Nah ini ada juga masih kayak museum gitu kan. Nih di sini ada Bapak Muhammad Yamin dan beberapa tokoh lainnya di Jalan Keramat. Ini ceritanya penggambaran kali ya, di Jalan Keramat pada tahun 1900-an pada saat itu. Nah, di sini ada ruangan pemilik gedung dari museum ini dulunya, dan sedikit sejarahnya tuh mengenai gedung-gedungnya tuh, yang milik Ki Si Kong Ling. Nah, nih namanya sangat Chinese ya. Tuh di situ. Nah, nih kan tadi gue udah sempat video ya. Ternyata ini fungsinya kayak gini, gue norak banget tuh. Tuh ya kan, kelihatan banget kan tangan gue norak, maaf ya. Tuh ternyata di sini isinya itu organisasi perjuangan Indonesia, mulai dari Budi Utomo, terus juga di sini ada Indej Partai yang terdiri dari. Nah, lanjut lagi kita ke Perhimpunan Indonesia, organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini ada Serikat Islam, itu bisa diklik, ada Haji Agus Salim, tinggal kembali. Lalu di sini ada Tokoh Partai Nasional. Nah, ini kan tadi udah gue sempat videoin ya, tapi ternyata gue lupa kalau gue udah videoin. Jadi kita lanjut lagi aja, perjalanannya udah keluar. Kita tetap kembali ke tempat tadi, yaitu di Palang Putih halte. Kita tinggal jalan lagi, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Mandiri. Nah, kali ini kita akan naik, jurusannya masih sama 5C. Kita akan ke Harmoni dulu, lalu lanjut lagi dia transit. Jalannya gak terlalu lama, tapi
karena ngerekam kali ya, jadi gue cepetin aja biar nggak terlalu ngebosanin, karena ya jalan gue rada itu. Nah kita tap lagi, bayar cuman 3.500, kita udah bisa sampai ke Kota Tua, karena Museum Mandiri ada di Kota Tua. Ini udah ada di dalam busway. Nah kita akan tetap ke Harmoni dulu. Ternyata Harmoni tuh rame banget tuh. Kita sedang di dalam perjalanan ini, terasa amat sangat menyenangkan. Kita udah turun di Harmoni. Tuh. Kita lanjut lagi cari jurusan ke kota. Nah itu ada di sebelah kiri, itu jurusan kota, yaitu Blok M Kota nomor 1. Nah ini naik, dan ternyata ini tuh gue dapet yang gandeng dong. Dan itu rasanya pusing banget di belakang. Akhirnya gue pindah ke depan, dan gue gak kuat daripada gue mabuk perjalanan, jadi gue pindah aja ke depan. Karena beda banget tuh, ya kan. Kita lagi dalam perjalanan. Nah kita turun sekarang, udah sampai deh di kota. Nah ini kita ikutin jalan aja tuh, ya kan. Kita mengelilingi tuh. Jangan lupa kalau mau keluar itu harus nge-tap dulu. Tenang aja, saldonya gak akan kepotong kok. Tuh, tinggal ditaruh deh tuh. Ikutin jalannya aja, kita belok ke kiri. Kan belok lagi ke kiri. Lanjut lagi ke kanan, karena kalau ke kiri masuk lagi dong. Nah ini kita ke terowongan, gak kayak terowongan sih, cuman bawah tanah gitu. Tuh ya kan, karena tuh banyak taman gitu, dan di sebelah kiri kan banyak kayak foto-foto frame gitu kan. Itu adalah sejarah dari pembangunan terowongan ini. Nggak terowongan sih, maksudnya bawah tanah ini, tempat jalan orang di bawah tanah. Apa sih, gue lupa deh namanya. Nah ini kita jangan lupa belok di kiri ya. Tuh banyak sih orangnya, jadi kayak nggak akan mungkin kesasar. Nah udah deh, kita naik tangga lagi. Tuh belok kiri. Nah abis itu kita belok kanan keluar. Nah ini kita belok kiri karena kita akan ke Museum Mandiri dulu. Nah ternyata museumnya tutup. Akhirnya udah gue ke Kota Tua aja tuh, ya kan. Dan ternyata udah sore-sore, lumayan rame juga. Akhirnya kita pulang aja karena gagal, museumnya tutup. Tapi gak terlalu sedih, dan ternyata ada beberapa burung sekerumpulan tuh. Aku baru lihat sih pertama kali di Kota Tua ada sekerumpulan burung. Ini lumayan sepi ya terhitung Kota Tua, karena kayaknya ini berkaitan deh dengan gue yang datangnya di hari biasa aja. Jadi emang gak banyak orang berkunjung, dan biasanya juga nggak boleh keluar di pintu itu karena rame kali ya. Cuman ini kan hari biasa, jadi gue bisa keluar dari situ. Biasanya bukan di situ pintunya, tapi di sebelah sana ada. Kita keluar aja, ikutin jalan. Nah di sini banyak bukan peramal sih, yang baca garis tangan gitu. Terus juga ada beberapa patung gitu manusia. Nah ini gue jajan beli es potong. Ternyata kerekam, lucu juga ngerekam sambil berkegiatan tuh, ya kan.
Nah ini kita tinggal keluar aja, ikutin jalan yang tadi sama persis. Dan ini nggak terlalu jauh jalannya. Kalau misalnya di sana tuh jalannya jauh dan ternyata sedang ada pembangunan di depan persis Museum Bank Indonesia dan juga Bank Mandiri. Kayaknya itu mau buat orang jalan kaki deh, karena emang kurang lega. Tapi emang kota tua ini lagi dibangun, di sebelah sini lagi dibangun kan. Nah di pintu keluar yang biasanya buat pintu keluar itu juga lagi dibangun. Itu juga bukan koridor apa, buat pejalan kaki gitu supaya semakin nyaman. Gila, gue gak sabar sih untuk melihat perkembangan Jakarta untuk jauh lebih baik, walaupun nanti Jakarta udah gak lagi jadi ibu kota. Tuh, nah ini sama sih. Tuh masih tetap ada beberapa pedagang meskipun sedang ada pembangunan, tapi emang gak seramai dulu, karena kan dulu ada beberapa tuh yang dagang di depan Museum Bank Indonesia. Nah ini kita sebelah kiri ya, tuh kita cari. Nah tuh ada kan yang biru-biru tuh. Nah iya, kita masuk ke sana deh. Sungguh senang walau kesal, tapi tidak apa-apa, mari pulang. Kita turun. Ini videonya gue cepetin ya, walaupun terkesan aneh, tapi ya daripada membosankan. Nah nih, jalan kaki. Ini terlihat seperti lari, padahal karena efek dicepetin. Lucu juga. Nah ini kita ke kanan ya, tuh ikan. Nah tuh, dadah, see you next time, semoga bisa ke kota tua lagi. Nah ini kita tinggal ikutin jalannya aja tuh, udah kelihatan kan. Nah nih kita tap lagi untuk pulang 3.500 tuh ya kan. Nah udah deh, kita cari jurusannya masih sama kok, Blok M Kota nomor 1. Nah di situ tuh gue nunggunya. Ini udah ada di dalam busway, jadi kita ke Harmoni dulu lagi. Ini di perjalanannya, hai Pak Polisi. Tuh, kita ternyata sedang ada pembangunan lagi MRT jurusan kota. Keren ya, nanti ada 3 akses transportasi umum, ada busway, ada MRT, dan juga ada kereta. Keren-keren, semakin ramah untuk wisatawan dan semakin keren kota Jakarta. Siapapun pemimpinnya, tolong jangan jadikan hambatan untuk Indonesia. Enggak, maksudnya untuk Jakarta menjadi lebih baik. Jakarta harus selalu jadi lebih baik, siapapun pemimpinnya. Ya selama mampu untuk membuat Jakarta lebih baik, gue sih dukung. Nah ini lagi dari perjalanan. Nah ini kita turun ke Harmoni. Kita turun, kita cari ke jurusan Harmoni PGC. Ini kita langsung naik aja. Nah nih kebetulan banget kan, cepet banget. Nah tuh gue duduk ya kan. Ini tuh lumayan lama, tau gak sih, jurusan Harmoni PGC tuh bener-bener lama banget. Tapi kayak gue ngerekamnya gak terlalu banyak sih, karena capek deh kayaknya. Jadi videonya terkesan ya udah gitu-gitu aja, monoton. Apalah. Ini kita turun, udah sampai. Gue turun di Kampung Melayu deh kayaknya. Tuh ya kan. Nah kita lanjut lagi jurusan nomor 7, Kampung Melayu Kampung Rambutan. Dan gue naik kebetulan di hari Jumat. Jadi di hari Jumat tuh di busway itu ada yang busway masuk tol. Gue juga baru tahu sih, nggak tahu ini program baru apa lama, tapi yang jelas ini sangat membantu karena memangkas waktu supaya bisa lebih efisien. Keren sih idenya. Gue juga nggak kepikiran busway masuk tol, itu juga gue baru tahu. Maafkan. Oke, terima kasih ya, semoga kita bisa jalan-jalanan lagi. Bye bye.